Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita. Tempat kita selalu mengupas tuntas rahasia mancing dan memprediksi kawan-kawan bersirip kita. Saya, si pemancing keliling Nusantara, siap berbagi ramalan kawan-kawan ikan untuk hari Jumat, 6 Desember 2025 ini. Hari ini, kita akan menyelami kondisi yang cukup menantang, tapi penuh potensi. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena ada trik-trik kecil yang bisa membuat perbedaan besar antara pulang tangan kosong dan membawa pulang tangkapan impian. Bersiaplah, karena cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di sekitar Jawa dan Sumatera, akan diwarnai oleh intensitas hujan yang cukup tinggi, dengan potensi badai petir dan angin kencang yang pastinya akan sedikit menguji kesabaran kita. Untuk para petualang air tawar, hari ini kita akan fokus pada dua primadona yang selalu ada, yaitu ikan nila dan ikan lele. Untuk kawan-kawan di perairan laut, mari kita siapkan strategi untuk kakap merah dan baramundi. Mari kita mulai dengan ikan nila. Mereka adalah ikan yang cerdas dan adaptif, teman-teman. Dengan cuaca hujan yang kita hadapi, nila kemungkinan akan lebih aktif mencari makan di area pinggiran danau atau sungai yang dangkal, terutama di tempat-tempat yang ada aliran air masuk membawa makanan atau serangga. Gunakanlah pancing tegek atau pelampung dengan umpan lumut sawah yang segar atau cacing tanah. Saya sarankan, cari spot di balik rimbunnya tanaman air atau di area bebatuan, karena nila suka bersembunyi di sana mencari kehangatan dan keamanan. Saat hujan ringan, nafsu makan nila justru bisa meningkat drastis karena oksigen terlarut di air bertambah. Selanjutnya, si jagoan malam ikan lele. Meskipun lele dikenal aktif di malam hari, dengan kondisi air yang hangat akibat hujan, mereka juga bisa menunjukkan aktivitas yang baik di siang hari, terutama menjelang sore. Fokuslah memancing di dasar perairan yang berlumpur, di mana mereka biasa bersembunyi. Gunakanlah pancing dasaran dengan umpan potongan jeroan ayam, cacing, atau pelet beraroma amis. Jika air keruh karena hujan lebat, aroma amis dari umpan akan sangat membantu lele menemukan umpanmu. Ingat, lele adalah predator oportunis, jadi umpan yang menggoda akan sangat efektif. Beralih ke perairan asin, untuk kakap merah, sahabatku. Dengan potensi gelombang tinggi di perairan terbuka, sebaiknya kita fokus di area-area terlindung seperti teluk, muara sungai, atau sekitar gugusan karang yang tidak terlalu dalam. Mereka suka bersembunyi di struktur bawah air. Gunakanlah teknik dasaran atau jigging ringan dengan umpan irisan ikan kecil, udang, atau cumi-cumi. Kakap merah cenderung peka terhadap perubahan tekanan. Jadi saat tekanan udara stabil di antara hujan, mereka bisa sangat agresif. Terakhir, si petarung baramundi atau kakap putih. Ikan ini sangat menyukai perairan payau seperti muara sungai atau tambak yang terhubung ke laut. Saat musim hujan, air tawar yang masuk ke muara seringkali membawa banyak pakan, memicu baramundi untuk berburu. Carilah spot di pertemuan arus air tawar dan asin atau di dekat tiang-tiang jembatan. Gunakanlah casting dengan umpan minnow tiruan atau soft lure berwarna cerah yang meniru ikan kecil. Baramundi adalah predator visual, jadi umpan yang bergerak aktif akan menarik perhatiannya, apalagi jika air sedikit keruh. Gunakan warna yang kontras agar mudah terlihat. Sekarang, mari kita bedah kondisi secara menyeluruh, teman-teman. Untuk hari Jumat, 6 Desember 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai potensi badai petir dan angin kencang. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius di siang hari, dengan kelembapan mencapai sekitar 85%. Angin monsun Asia mulai memanas pada bulan Desember, yang berarti di perairan terbuka, angin bisa menguat lebih dari 18 km per jam, memicu gelombang tinggi. Namun, di perairan dalam atau terlindung, kecepatan angin mungkin relatif lebih lemah, sekitar 11 hingga 18 km per jam. Kondisi tekanan udara cenderung tidak stabil dengan adanya sistem badai, yang biasanya membuat ikan menjadi sedikit malas atau mencari perlindungan di kedalaman. Bagaimana dengan suhu air? Rata-rata suhu permukaan laut di Indonesia pada bulan Desember berada di kisaran 29 derajat Celcius. Meskipun musim hujan, air cenderung hangat yang bisa meningkatkan metabolisme ikan. Namun, jika hujan sangat deras, air permukaan bisa mendingin sesaat.
Atau sebaliknya, air yang keruh justru menghangatkan suhu di beberapa spot. Ikan berdarah dingin ini akan mencari zona nyaman mereka, baik di kedalaman untuk menghindari air permukaan yang terlalu panas atau dingin, maupun di area dangkal yang menerima aliran air segar dengan oksigen tinggi. Dan tak kalah penting, fase bulan. Pada 6 Desember 2025, kita berada di fase bulan cembung akhir, atau sehari setelah bulan purnama yang terjadi pada 5 Desember. Secara umum, teori solunar menunjukkan bahwa beberapa hari setelah bulan purnama, aktivitas ikan cenderung masih tinggi, atau dalam kategori baik. Cahaya bulan yang terang benderang semalam suntuk mungkin memengaruhi pola makan ikan nokturnal yang terbiasa gelap, namun untuk ikan-ikan lain, efeknya bisa bervariasi. Bagi para pemancing, bulan purnama sering diartikan sebagai waktu di mana ikan lebih aktif mencari makan, karena arus air laut yang kuat atau stimulasi cahaya yang memicu pergerakan pakan. Secara keseluruhan, saya memberikan penilaian bahwa aktivitas kawan-kawan ikan pada hari Jumat 6 Desember 2025 ini akan berada di kategori cukup baik dan sedikit menantang. Mengapa? Karena meskipun ada potensi hujan lebat dan angin kencang yang bisa membuat ikan mencari perlindungan atau kurang aktif di permukaan, suhu air yang hangat, dan fase bulan yang masih dipengaruhi. Bulan purnama memberikan harapan untuk aktivitas makan yang baik. Kuncinya adalah adaptasi. Cari spot-spot terlindung, perhatikan perubahan arus, dan jangan ragu untuk mencoba berbagai kedalaman. Jika hujan ringan, sambutlah dengan gembira. Tapi jika badai datang, utamakan keselamatan ya, teman-teman. Nah, itulah prediksi kawan-kawan ikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Cerita pengalaman kalian mancing di musim hujan, atau jenis ikan apa yang paling sering kalian dapatkan di bulan Desember. Juga, kalau suka dengan konten ini, jangan pelit jempol dan pastikan sudah menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam strike, dan ingat, dimanapun kalian memancing, utamakan keselamatan dan lestarikan alam kita. Ni hati ni cangkang.